Asini roh hama dihamu do dame nasihat di bata mata do cian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi dan selamat bertemu kembali melalui sawan firman Tuhan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 17 atau Tulu Musa 10 ayat 10 pitu. Sono mari dokatan di bata. Dan jadi osomomu donganmu di bagasan roham. Alai ikon marsipaingot ho tu donganmu. Asa unang manean dosa ho ala ibana. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Demikian bunyi firman Tuhan buat kita. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita pernah membenci seseorang dalam kehidupan kita? Pertanyaan berikutnya, apa dasar kita membenci dia? Tentu saja hal itu tidak terlepas dari perbuatan, perilaku, atau tindakannya yang menurut kita menyakiti hati kita, melukai diri kita, dan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan kepada kita. Dan kadangkala kita juga menyimpannya di dalam hati kita, sehingga muncul bibit-bibit kebencian di tengah-tengah kehidupan kita. Namun dalam nats ini disampaikan agar secara terus terang menegur sesama yang melakukan perbuatan yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi diingatkan, menegur didasarkan atas kasih dan bukan atas kebencian. Tentu saja teguran didasarkan atas kasih sangatlah jauh berbeda dengan teguran atas dasar kebencian. Ketika teguran atas dasar kasih, kita merindukan, mengharapkan orang yang kita tegur tersebut boleh menyadari kekurangannya, boleh menyadari dosanya, dan kemudian boleh bertobat, boleh berubah ke arah yang lebih baik. Tapi tidak demikian dengan teguran atas dasar kebencian. Ketika teguran atas dasar kebencian, maka sesungguhnya kita hanya melampiaskan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang ada di dalam diri kita, yaitu atas dasar kebencian, ketidaksenangan, ketidaksukaan kita terhadap seseorang itu, terlebih karena kita mengingat dia telah melukai, menyakiti hati kita, sehingga dengan demikian kita menegurnya adalah jalan untuk membalaskan apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia kerjakan kepada kita, sehingga kita berpikir maka itu menjadi impas, jawaban atas perbuatan yang buruk yang kita terima dari sesama kita. Itu yang diingatkan dalam nats ini, bahwa sesungguhnya tidak adalah keuntungan yang kita raih, yang kita peroleh ketika kita menegur dengan penuh kebencian terhadap sesama kita. Justru hal itu sangat merugikan kita, merugikan iman kita, merugikan kehidupan kita, merugikan diri kita, merugikan hubungan kita, merusak hubungan kita, baik terhadap sesama maupun terhadap Tuhan, karena kita mencari Tuhan atas orang lain oleh karena perbuatan, tindakan, dan perilaku yang melakukan perbuatan yang buruk dan jahat kepada kita. Karena itu bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita melalui nats ini diingatkan supaya kita boleh berterus terang menegur dan jangan mendatangkan dosa
kepada diri kita, yaitu dengan menyimpan kebencian terhadap sesama kita. Jangan pernah berpikir dengan membenci maka kita menjadi pemenang adanya. Sesungguhnya kita justru adalah pihak yang kalah juga kalau kita membenci. Jangan pernah berpikir ketika kita membenci adalah ibarat kita minum racun, tetapi orang lain yang terkena dampaknya oleh karena racun tersebut. Dan kita menganggap bersih, padahal kita yang meminumnya. Oleh karena itu, hati-hati dengan racun kebencian di tengah-tengah kehidupan kita. Hilangkan dan buanglah itu dari dalam hati dan dari dalam diri kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.